Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kids secara online. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila mana kami sebentar akan memuji Tuhan bersama-sama. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk memuji Tuhan bersama-sama ya. Yuk kita memuji Tuhan dengan sukacita. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya, haleluya. Yuhu. Haleluya, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory glory bagimu, bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Shalom adik-adik, tiba saatnya ya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah tolong kami untuk memuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang Petrus melayani di Lida dan Yope. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Adik-adik,
Ada ayat hafalannya ya, di Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Filipus yang bersaksi di Sida-sida Ethiopia ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita belajar tentang Petrus. Pada suatu hari, Petrus meninggalkan kota Yerusalem untuk mengunjungi orang Kristen di daerah Samaria. Disitulah tempat orang Samaria yang murah hati berasal. Banyak orang yang sudah menanti untuk mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Selama di dalam perjalanan, Petrus dapat merasakan berkat Tuhan menyertainya. Ia merasa sangat bahagia melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus perintahkan kepadanya. Sambil berjalan, ia berdoa dalam hatinya. Ia bersyukur kepada Tuhan untuk setiap jiwa yang percaya pada Tuhan Yesus. Petrus bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang disembuhkan sakitnya oleh kuasa Tuhan. Petrus bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan kemanapun Petrus pergi. Akhirnya, Petrus tiba di Lida, tempat tinggal beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus langsung mengunjungi rumah mereka. Orang-orang percaya di sana sangat senang menerima Petrus. Mereka membawa air dan mencuci kaki Petrus karena kakinya penuh debu setelah berjalan jauh. Adik-adik, setelah itu Petrus makan bersama mereka. Ia menceritakan kepada mereka semua yang telah Tuhan lakukan di Yerusalem. Petrus juga menceritakan kepada mereka bahwa banyak orang mendapat pertolongan kuasa Roh Kudus disembuhkan. Salah seorang saudara seiman kami juga sedang menderita sakit dan tidak bisa berjalan. Orang-orang Kristen di Lida itu berkata, "Baiklah, aku akan pergi mengunjunginya," kata Petrus. Keesokan paginya, Petrus diantarkan ke rumah keluarga Eneas, seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan. "Sudah berapa lama Bapak lumpuh dan berbaring di tempat tidur?" Petrus bertanya kepada orang itu. "Sudah 8 tahun," Eneas menjawab. Lalu Petrus berdoa kepada Tuhan. Ia merasakan bahwa Tuhan Yesus mau menyembuhkan Eneas. Kemudian Petrus memandang Eneas dan berkata, "Eneas, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Eneas merasa ada kekuatan baru pada kedua kakinya. Ia duduk di tempat tidur, kemudian ia berdiri dan berjalan. Segera ia membereskan tempat tidurnya seperti yang dikatakan oleh Petrus. Selama bertahun-tahun, orang lain yang membereskan tempat tidurnya, tapi sekarang setelah ia sembuh, ia dapat membereskannya sendiri. Semua orang dalam ruangan itu takjub dan memuji Tuhan atas mujizat yang telah terjadi. Para tetangga mendengar pujian dan nyanyian mereka. Mereka pun segera datang untuk melihat apa yang telah terjadi. Ada sukacita yang sangat besar di rumah Eneas. Petrus menyaksikan kepada semua orang tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah menyembuhkan Eneas. Semua orang di Lida yang melihat mujizat penyembuhan Eneas menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pun menyaksikan kepada teman-temannya di kota lain, yaitu kota Saron, dan mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus sangat senang di Lida. Ia ingin tinggal lebih lama di situ, tetapi Tuhan punya rencana lain baginya. Pada suatu malam, ada orang yang mengetuk pintu. Beberapa orang mencari Petrus.
kami datang dari Yope," mereka berkata kepada Petrus. "Di sana ada seorang murid yang bernama Tabita. Ia selalu menolong janda-janda miskin, tapi sekarang ia sakit lalu meninggal. Segeralah datang ke Yope dan tolonglah kami." Apakah yang dapat Petrus lakukan kalau Tabita sudah meninggal? Ayo. Akhirnya Petrus berdoa lagi dalam hati. Kemudian Tuhan Yesus mengingatkan Petrus pada peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Petrus menjawab dengan yakin bahwa Tuhan Yesus juga mau membangkitkan Tabita. Karena itu, ia berangkat bersama-sama dengan orang percaya dari Yope. Mereka membawanya ke rumah Tabita. Adik-adik, semua janda yang sering ditolong oleh Tabita sudah berkumpul di kamar Tabita. Mereka semua menangis dengan sedih dan menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuatkan oleh Tabita untuk mereka. Petrus berkata, "Tinggalkan saya sendiri dengan Tabita dalam ruangan ini." Setelah mereka semuanya keluar, lalu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian ia memandang Tabita dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Lalu ia duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang percaya beserta janda-janda dan menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita sudah hidup kembali. Mereka semua memuji Tuhan atas mujizat yang telah terjadi. Adik-adik, semua orang di Yope mendengar apa yang telah diperbuat oleh Tuhan. Mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon kepada Petrus untuk tinggal lebih lama lagi di kota mereka. Mereka ingin mengetahui dan belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Akhirnya, Petrus mengabulkan permohonan mereka. Simon, seorang penyamak kulit, mengundang Petrus untuk tinggal bersamanya. Rumahnya dekat tepi laut. Adik-adik, kakak tanya ya, mengapa Petrus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo, kira-kira apa? Iya, betul. Karena Tuhan menolong dan menyertai Petrus. Apakah kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini? Yuk, kita tetap percaya ya bahwa mujizat Tuhan itu tetap ada sampai saat ini. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ayo kakak aja adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini. Engkau menyertai Petrus dan menolong Petrus. Engkau pun juga akan menyertai dan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Adik-adik, kita tutup ya ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan tolong kami, memberkati kami semuanya, memberkati mama papa, kakak dan adik. Tuhan memberkati gereja di mana kami beribadah. Tuhan tolong selalu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.